ini semua baik. Yang nggak baik itu adalah yang nggak action, teman-teman. Pengen usaha tapi nggak action, nah itu persoalan itu, teman-teman. Jadi kalau mau usaha ya langsung direncanakan. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya lanjutkan sharingnya teman-teman. Masih berkaitan dengan marketing, dalam hal ini spesifikasi branding teman-teman. Oke teman-teman, berbicara masalah branding ini luas ya teman-teman, bahkan bisa dilakukan oleh para pemimpin negara teman-teman. Nah itu yang dinamakan dengan branding geografis. Nah ini akan menghasilkan ekonomi branding teman-teman. Jadi ekonomi yang banyak dihasilkan dari branding. Nah ini tentunya berbeda dengan ekonomi komoditi. Nah baiklah teman-teman, berbicara masalah komoditi ini memiliki ciri, yaitu cirinya yaitu memiliki fungsional. Jadi melihat fungsinya teman-teman. Dan juga komoditi itu memiliki ciri bulky. Bulky itu volumenya besar tapi nilainya kecil. Nah gitu teman-teman. Kemudian contohnya apa? Kopi misalkan teman-teman. Kopi itu fungsinya untuk apa? Kopi itu fungsinya untuk diminum biar nggak ngantuk, dalam kata lain adalah ngopi gitu. Kemudian makan itu tujuannya biar apa ya, biar kenyang. Kemudian pijat itu tujuannya untuk apa, supaya otot-otot tidak kaku. Pisang itu fungsinya untuk apa ya, dimakan karena pisang itu rasanya enak. Kemudian orang beli cemilan itu karena cemilan itu enak dan rasanya mantap. Nah itu komoditi teman-teman. Nah bicara soal komoditi berarti banyak orang yang menyebut nama komoditas tersebut. Misalkan batu bara, nikel, biji besi, kemudian minyak sawit, gabah, beras, buah-buahan yang langsung nyebut buahnya itu komoditi teman-teman, atau komoditas. Nah kalau berbicara soal branding, kita bisa langsung nyebut misalkan dalam bidang otomotif ada Tesla, Toyota, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi dan lain sebagainya. Kalau berbicara soal kopi branding, kita berbicara Nescafe, Kapal Api, Starbucks dan lain sebagainya. Itu branding teman-teman. Nah branding geografis di level negara itu terkadang terkesan boros teman-teman, tapi ternyata ini memiliki nilai yang jauh sangat besar daripada tidak melakukan branding kalau berhasil teman-teman. Nah branding geografis ini contohnya apa, misalkan kawasan pariwisata di Borobudur misalkan. Borobudur itu kan sebuah candi. Nah candi yang itu merupakan pariwisata level internasional. Maka dari itu untuk memasuki kawasan Borobudur itu dibikin gerbang-gerbang yang cukup besar gitu. Di jalan yang dilewati mau masuk Borobudur itu ada gerbangnya. Ya gerbang Singa, gerbang Kalpataru, gerbang Samudra Raksa, kemudian satu lagi gerbang apa itu, gerbang Gajah. Nah itu kawasan untuk memasuki Candi Borobudur. Nah ini branding teman-teman. Nah kalau secara langsung mungkin nggak bisa dinikmati, atau mungkin nilai proyek yang begitu besar itu sebanding nggak dengan pendapatan negara. Nah itu mungkin nggak langsung, tapi untuk jangka panjang ini akan menjadi daya tarik wisatawan. Otomatis ini akan memberikan nilai yang lebih dibanding tidak dibuat gerbang seperti itu teman-teman. Nah ini branding secara level negara teman-teman. Nah kita nggak akan bicara banyak-banyak mengenai level negara, itu biar dipikirkan oleh para elit di negara kita ini teman-teman. Nah kita coba sodorkan satu kata kunci, ini yang lebih applicable untuk kita para pegiat UMKM ya teman-teman. Kata kunci, misalkan kata kuncinya pisang. Nah
Pisang ini adalah sebuah komoditi teman-teman, komoditas. Nah, kita berjualan pisang, misalkan kita jualan satu sisir, satu tundun, satu biji pisang, dijual laku selesai gitu. Namun akan lebih dahsyat lagi, misalkan itu di branding. Contohnya ada yang memberikan nilai tambah terhadap pisang dan memberikan satu nama merek, yaitu Mafia Gedang misalkan yang dari Surabaya itu. Yang dari Surabaya itu tidak hanya berbicara satu porsi, dua porsi jualan pisang, namun ini memungkinkan bisnisnya itu berkembang kemana-mana dan mampu menggerakkan banyak orang untuk bekerja di situ. Nah, berarti dari satu merek saja itu udah ribuan orang yang bisa ambil manfaatnya, artinya mendapatkan dampak positif dari satu merek gitu. Itu dari pisang. Kemudian kita sodorkan kata kunci lagi, misalkan kebab. Kebab itu adalah satu makanan. Ini bisa menjadi komoditi teman-teman, dan juga bisa menjadi branding. Nah, komoditi misalkan kita jualan kebabnya, satu bungkus, dua bungkus, kebabnya enak, terjual, ada orang beli, selesai. Namun kalau kebab ini di branding, itu akan menjadi luar biasa. Contohnya teman-teman, kebab Turki Baba Raffi. Nah, sama seperti Mafia Gedang tadi, tidak hanya berbicara satu porsi, dua porsi terjual selesai. Namun, ini akan memungkinkan bisnisnya berkembang kemana-mana dan mampu menggerakkan banyak orang untuk bekerja. Manfaat positifnya adalah bisa memberikan pendapatan kepada banyak orang. Nah, ini teman-teman bedanya komoditi dengan branding. Nah, lantas kita mau pilih yang mana gitu, antara jualan secara komoditas dan jualan secara branding. Nah, ini monggo, tergantung, sekali lagi tergantung mindset kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita membangun mindset di dalam diri kita gitu teman-teman. Jadi ya tanya kepada diri kita cenderung jualan itu komoditi apa kita branding. Nah teman-teman, baik usaha branding maupun usaha yang berbasis komoditas, ini saya katakan semua baik teman-teman. Jadi tidak ada yang saling nyinyir antara keduanya. Tapi ini semua baik. Yang nggak baik itu adalah yang nggak action teman-teman. Pengen usaha tapi nggak action. Nah itu persoalan itu teman-teman. Jadi kalau mau usaha ya langsung direncanakan action, baik branding maupun komoditas. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sukses selalu, semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.